Ya, mural-mural di berbagai sudut kota di Indonesia sempat mencuri perhatian. Aparat dan pemerintah setempat menghapusnya dengan alasan karena dianggap melanggar ketertiban umum. Dalam satu pekan terakhir, berdasarkan catatan CNN Indonesia, penghapusan mural terjadi di Jakarta, Bandung, dan Banjarmasin. Namun juga sebagian pengamat menyayangkan serta menilai penghapusan mural yang berisi kritik sosial ini merupakan bentuk baru represi. Kita bahas lebih dalam dengan 3 narasumber kami pada malam hari ini. Yang pertama ada tenaga ahli utama KSP, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, bisa dengar suara saya dengan jelas? Saya dengar. Baik, baik. Yang berikutnya ada Guru Besar Komunikasi Politik UPI, Pak Karim Suryadi. Selamat malam Pak Karim. Selamat malam. Selamat malam Pak Nih, Bang Ngabalin. Baik, sehat ya? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terakhir ada perwakilan dari Seniman Indonesia, Pak Yayak Yatmaka. Selamat malam Pak Yayak. Pak Yayak, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Yayak, selamat malam. Baik, nanti akan kita kembali betulkan mengenai sinyal dan juga hubungan bersama dengan Pak Yayak Yatmaka. Sebelumnya saya mau ke Pak Ngabalin dulu. Pak Ngabalin, pemerintah tidak anti kritik katanya ya, dan sebelumnya juga sudah dikatakan baik oleh Mas Faldo dan juga Pak Muldoko. Tapi fakta di lapangan berbicara lain. Muncul mural, dihapus, muncul lagi di lokasi lain, dihapus lagi, begitu seterusnya. Sebenarnya sikap pemerintah ini bagaimana Pak Ngabalin? Ya, kalau di bawah normal-normal saja, biasa saja. Kan mural itu kan tidak di ibu kota negara. Ada di kabupaten, di kota, di dusun, di kecamatan, tembok-tembok tol, tembok-tembok dinding-dinding batas tanah dan lain-lain. Jadi kalau urusannya di kabupaten, urusannya di kota, urusannya di kecamatan, nggak sampai ke pusat itu urusannya itu. Oke, tapi kalau misalnya membaca kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, pemerintah sendiri menanggapinya terganggu atau tidak? Ya, Pak Jokowi kan sudah sangat suka ya, berkali-kali juga mengatakan, mengomentari tentang masalah soal kritik, ya, membuka pintu lebar-lebar, kemudian siapa saja boleh memberikan kritik karena itu dia sadar kalau itu merupakan bagian dari imunisasi kekebalan tubuh bagi pemerintah, kemudian melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Kemarin kan 404 tahun. 4 kepala saya dan muka saya juga, mata saya ditutup. Normal-normal saja, biasa saja. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Presiden secara khusus menyebutkan, mengeluarkan pernyataan bahwa mural itu jangan dihapus, mural itu adalah biasa saja, itu bagian dari kritik yang harus diterima, biasa saja, normal. Makanya saya heran apa bisa mural dihapus, kok istana yang getahnya, apa urusannya, dari mana jalurnya gitu. Soalnya sudah ada perintah dari Pak Presiden katanya jangan dihapus. Nah, mudah-mudahan dengan mengembangkan kreativitas mereka, mengukir, melukis dengan baik, mendapatkan promosi yang baik dan bisa mendatangkan rezeki yang banyak bagi para pelukis. Oke, Pak Ngabalin, kalau misalnya Pak Presiden sendiri menanggapi santai, kemudian juga sudah mengatakan tidak perlu dihapus, adanya penghapusan mural ini berarti atas instruksi siapa dan kemudian apa reaksi pemerintah dengan maraknya penghapusan mural ini? Sangat gampang, wartawan sangat gampang itu bisa dapatkan informasi itu. Bisa di Polsek, bisa di kecamatan, bisa di Satpol PP. Hal sebetulnya, hal yang pertama itu terkait dengan masing-masing daerah punya perda, di Malang, di Kalimantan, di Sumatera Barat mungkin, di beberapa tempat Bogor, Tangerang, ya, ada perda mereka ataukah mungkin dalam suasana pandemi itu bisa mengganggu aktivitas orang atau lain-lain sebagainya. Atau yang kedua, ya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kan itu salah satu tugas polisi di dalam Undang-Undang Nomor 2. Mungkin nanti teman-teman wartawan CNN bisa gampang itu dapat.
Jangan tanya ke istana, Dinda. Oke, berarti kalau dari pemerintah sendiri, dari istana sendiri menganggap ini tidak mengganggu ketertiban umum, tapi sebaliknya yang di bawah aparat ini menganggap ini mengganggu ketertiban umum sehingga harus dihapus. Berarti ini ada ketimpangan perspektif, ketimpangan mindset dalam menghadapi mural ini, Pak Ngabalin. Ya, itu yang saya kira nanti tanya. Tapi yang pasti begini, kalau urusannya di kecamatan, urusannya di kabupaten, urusannya di dusun, kan tidak ada keterkaitannya dengan presiden, tidak ada keterkaitannya dengan Binagraha atau istana. Wartawan, teman-teman, coba cek deh. Apakah kami dari Binagraha, atau dari Seknaik, ataukah dari Sekap, atau mungkin presiden, hapus itu, apa segala macam. Kan tidak mungkin itu. Urusannya justru presiden senang, baik saja. Kritik itu penting untuk bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tidak semua kebijakan itu bisa diterima oleh semua orang. Ada yang menolak, pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi tidak mungkin semua orang bisa dibuat senang di Republik ini. Tapi lebih banyak orang senang, lebih banyak orang harus memberikan satu kebijakan yang memberikan kebutuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Berikutnya saya ke Pak Karim, gitu. Saya geser ke Pak Karim sendiri. Kalau misalnya menurut Anda, pantaskah mural ini ditanggapi serius oleh pihak pemerintah? Menurut saya pantas ditanggapi ya, tetapi yang ditanggapinya harusnya pesannya ya. Jadi menurut saya kuncinya bukan soal dihapus, tidak dihapus, siapa yang menghapus, atas perintah atau bukan gitu ya. Menurut saya itu agak sekunder ya. Yang primer adalah kehadiran mural ini harus dibaca di balik jiwanya, pesannya gitu ya menurut saya. Karena apa? Karena ini kan salah satu bentuk saluran komunikasi yang disampaikan oleh warga. Hanya sayangnya menurut saya ini perlu pengaturan ya. Pengaturan di mana? Jadi bukan harus dibungkam, dibiarkan juga tidak akan bagus, tetapi harus disalurkan, harus diatur. Misalnya kalau membaca tren seperti yang dijelaskan Pak Ngabalin, Pak Muldoko atau siapapun gitu ya, ini seakan-akan kan presiden tidak terganggu, pusat tidak memerintahkan, tetapi ini inisiatif pemerintah daerah, mungkin dasarnya penegakan perda atau apa saya tidak tahu. Dan kalau diserahkan kepada orang juga tanggapannya akan berbeda-beda, tetapi menurut saya prinsipnya adalah ini soal bagaimana kita menjaga ruang publik ini tetap terbuka dan sehat. Dan kalau misalnya apapun diserahkan kepada orang selagi bisa dan mampu akan kacau gitu ya. Jadi saya tidak melarang-larang, tidak menyuruh-nyuruh, tapi menurut saya ruang publik yang terbuka sehat ini butuh pengaturan. Sehingga tidak semua orang yang bisa melakukan, yang mampu melakukan, bisa semau-maunya, termasuk juga yang dilakukan oleh politisi ya Pak Ngabalin. Jadi menurut saya bukan perkara moral saja, kemunculan baliho di ruang publik gitu juga harus diatur gitu ya. Karena itu milik kita bersama. Termasuk kemunculan ruang-ruang yang dikuasai oleh frekuensi misalnya. Frekuensi itu kan ranah publik, meskipun tidak ada, meskipun saya mampu gitu ya, tapi tidak bisa didasarkan pada semata-mata atas kemampuan. Ada kepatutan yang harus kita jaga, sebab demokrasi ini bertumpu pada pengaturan. Pada pengaturan, bukan pada masalah siapa yang bisa, siapa yang mampu. Jadi menurut saya substansinya, pemerintah kita harus membaca apa pesan di balik mural-mural itu gitu ya. Kalau misalnya ada mural mengatakan presiden tidak ditemukan gitu ya, artinya kan saya tahu presiden sudah bekerja, saya tahu pemerintah juga bekerja, tapi mengapa muncul pesan seperti itu? Apakah misalnya mereka gagal memahami atau mereka gagal mendengar atau apa? Nah itu menurut saya harus dibaca secara jernih sehingga kerja keras pemerintah gitu ya itu bisa dipahami. Meskipun dalam konteks komunikasi hari ini, di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak lagi linear dalam cara-cara dulu, karena hubungan itu diperantarai oleh berbagai komunitas yang melayani sendiri, maka cara-cara komunikasinya akan berbeda. Karena itu maka menurut saya inilah momentum untuk melibatkan berbagai komunitas ya, dalam hal mengkomunikasikan apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah tercapai maupun yang belum. Jadi menurut saya kemunculan mural ini adalah pesan setidak-tidaknya ada pihak yang harus dirangkul. Sebab saya melihat kemunculan mural ini kan harus kita tanggapi sama saja dengan kemunculan bendera putih di pasar-pasar gitu kan. Di satu sisi dia ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin dia bicara.
selain ada pesan yang baik tersirat maupun tersurat. Jadi menurut saya tidak ada yang istimewa dari sikap pemerintah gitu ya, termasuk pemerintah daerah karena dalam budaya politik Indonesia yang tergolong high contact, biasanya bawahan itu akan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh atasannya meskipun tidak diminta secara literal, tidak minta secara terbuka. Tapi yang ngerti sendirilah gitu ya. Jadi menurut saya ini komunikasi politik yang ngerti sendirilah. Pak Karim. Seperti itu sih saya membacanya, tidak terlalu tidak terlalu susah untuk memahaminya. Baik, Pak Karim. Yang susah itu adalah menangkap apa pesan di balik kemunculan mural. Nah, bicara mengenai mural, akan bisa membaca, tetapi kita harus membacanya secara empatik gitu ya. Pak Karim. Jadi apa mana di balik mana itu menurut perspektif para pembuatnya atau tidak-tidaknya komunitasnya. Pak Karim, begitu, itu yang juga ingin saya gali, yang juga ingin saya gali, maksud dari mural-mural tersebut sampai masyarakat ini mengeluarkan kritik mereka dalam bentuk mural itu, Pak Karim sendiri membacanya dari komunikasi bagaimana masyarakat menyuarakan apa isi pikiran mereka dalam bentuk mural tersebut. Tapi jawabannya ditahan dulu Pak Karim, kita akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali dalami terkait dengan marak mural yang kritik atau mural berisi kritik ini dibungkam oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga masih bersama dengan dua narasumber pada malam hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP Pak Ali Maulana Ngabalin dan Guru Besar Komunikasi Politik UPI Pak Karim Suryadi. Kami juga masih mencoba menghubungi atau sudah terhubung malah dengan seniman Pak Yayat Yatmaka. Tapi kita masih mencoba apakah sambungan ini cukup aman. Pak Yaya, selamat malam. Pak Yaya, selamat malam. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, kita masih akan kembali membetulkan hubungan ini, tapi saya kembali ke Pak Karim. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Karim terkait dengan masyarakat yang menelurkan kritik mereka dalam bentuk mural. Ini insinuasi yang ditangkap sebagai guru besar komunikasi politik ini seperti apa Pak? Ketika masyarakat menelurkan apa isi kritikan mereka dalam bentuk mural-mural yang tersebar di beberapa kota? Begini, mural itu kan simbol komunikasi yang dikirim oleh ya sebut saja perwakilan masyarakat atau seniman ya. Tetapi sebagai orang komunikasi saya selalu mengajarkan bahwa simbol itu tidak mengandung makna, tetapi manusia yang melekatkan makna kepada simbol itu. Nah, oleh karena itu maka menurut saya kalau kita ingin memiliki gambaran yang akurat tentang apa makna di balik mural-mural itu, maka langkah yang harus dilakukan sebenarnya bertanya kepada pembuatnya atau setidak-tidaknya komunitasnya. Tetapi menurut saya kita sebagai orang umum gitu melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pesannya itu ya, ingin didengar gitu, ingin diperhatikan. Itu pesan generiknya. Nah, karena itu maka menurut saya perkaranya bukan soal membungkam atau menghapus, karena dua perkara itu berbeda gitu ya. Bagaimana mungkin membungkam kalau misalnya presidennya sendiri mengatakan silakan saja saya tidak terganggu gitu ya. Ya, yang kedua, kalaupun mural itu dihapus, tetapi perkaranya tidak selesai dengan dihapus. Sebab apa? Sebab peristiwa komunikasi itu bersifat irreversible. Sebuah peristiwa yang terjadi itu tidak bisa dikembalikan lagi, efeknya tidak bisa ditarik, situasinya tidak bisa dikembalikan ke dalam situasi semula. Bahkan misalnya, jangan-jangan penghapusan ini menjadi efek subliminal. Menjadi efek yang tidak disadari oleh penghapusnya, tapi justru menegaskan pesan ada sesuatu di sini. Kalau misalnya Pani jalan-jalan, siapa jalan-jalan, kita sering melihat misalnya ada petunjuk jangan tengok kiri. Ketika kita membaca pesan jangan tengok kiri, kita mau menengok kiri atau kanan gitu. Justru kita akan menengok ke kiri gitu loh. Itulah daya tarik gitu ya, asymmetric message gitu. Jadi menurut saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh gitu ya, karena saya orang yang menganut paham simbol itu harus dibaca secara emik, jadi artinya apa maknanya menurut mereka, dan apa artinya menurut mereka. Jadi yang paling sahih dan tahu persis adalah mereka yang membuatnya, atau setidak-tidaknya komunitasnya. Tapi sebagai orang komunikasi saya menafsirkan ada pesan di balik itu,
ingin diperhatikan, ingin didengar, atau mungkin koreksi bahwa ini loh sesungguhnya perkaranya di sini gitu ya. Jadi ini kembali kepada bagaimana efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas itu artinya gini, sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila pemerintah mengatakan kuda, nah kedengarannya kuda bukan kuya gitu ya. Tidak ada distorsi, tidak ada bias di sana. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Ngabalin, ini kalau dari Pak Karim sendiri mengatakan bahwa pembuatnya minta diperhatikan. Bagaimana pemerintah menjawab kritik sosial dalam bentuk mural ini atau memperhatikan kritik yang disampaikan oleh pembuatnya ini, pembuat mural? Ya, kalau pembuat mural itu kan seniman kan. Yang seniman bukan tukang jahit, bukan tukang semen, bukan. Itu seniman. Yang harus dicari dan dibahas dan diperdalam sedikit oleh Profesor Karim itu adalah siapa di balik para penulis dan pelukis itu. Kalau dia menuliskan Tuhan saya lapar, kok dia bisa beli cat dengan harga jutaan rupiah? Kalau dia menuliskan tentang 404 knot pound, kemudian begitu panjang dan lebar di tembok-tembok tol itu, bagaimana mungkin ceritanya? Karena gagasan besar yang dilakukan oleh seniman itu adalah bagaimana ekspresi dari kemampuan keterampilan mengukir, melukis itu bisa menjadi bagian daripada satu kepuasan dirinya. Boleh jadi dengan dia melukis itu adalah membuat imunnya naik. Tadi. Ya, tetapi saya mau bilang bahwa tadi benar kata Profesor Karim, saya setuju. Saya ada mencatat dengan sangat baik meskipun di sesi kedua ini saya tidak terlalu bisa mendengar dengan baik. Umpama seperti ruang publik terbuka butuh pengaturan. Iya, mereka pasti bisa, di mana-mana. Kalau kawan-kawan ini bisa membuat dia punya mural itu kemudian bisa menggunakan teknologi, apa yang disebut dengan industri 4.0. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada segala macam, YouTube, macam-macam. Berapa banyak orang yang membuat konten-konten tentang kritik kepada pemerintah dan lain-lain sebagainya, fine-fine saja. Negaranya negara terbuka, negaranya negara demokrasi, tidak ada tuh yang panas dingin. Persoalan ini kan persoalan lalu yang orang belum move on, kemudian orang sudah benci itu, Profesor. Kalau orang sudah tidak senang itu, apa saja dibikin pasti tidak baik. Menyebarkan kebencian, menyebarkan berita hoax, dan segala macam. Saya khawatir, bukan gagasan atau bukan pesan tidak sampai, tapi karena kebencian yang begitu mendalam, maka para pembuat mural, pelukis juga, saya tidak segan-segan juga mengatakan, maka orang-orang yang tidak bisa lagi menggunakan saluran komunikasi di berbagai ruang yang terbuka di Republik sebagai negara demokrasi ini, maka menggunakan tembok-tembok lagi, dinding-dinding tol dan lain-lain. Bukan dia gagal menerima pesan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi karena kebenciannya itulah. Kalau kebenciannya yang dia lakukan, kenapa mesti presiden kena getahnya? Mungkin kenapa mesti ada istana yang jadi masalah? Itu yang saya kira penting. Kalau bagi petugas, Profesor, menurut saya, bagi petugas, baik itu Satpol PP, kemudian di Polsek, di kecamatan, bukan urusannya dengan urusan orang di pusat. Orang dia kerja apapun adalah ya tunduk dan patuh pada ketentuan aturannya. Persoalannya adalah apakah di daerah itu dengan mural itu mereka punya kewajiban dalam melaksanakan tugas terganggu atau tidak. Jadi apa yang mereka lakukan, saya pastikan, saya hakul yakin bahwa polisi adalah lembaga negara yang independen. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 askan tentang kepolisian negara itu salah satu tugas dan fungsinya adalah jaga ketertiban, keamanan masyarakat. Jadi masyarakat harus tenang di tengah-tengah masa pandemi ini agar dia imunnya bisa terpelihara. Itu aja menurut saya. Oke, Pak Ngabalin, berarti saya perjelas lagi. Tadi Pak Ngabalin mengatakan yang Pak Ngabalin tangkap dari mural-mural ini bukan bentuk kritik tapi bentuk kebencian, ditunggangi oleh kebencian seperti itu, mungkin bisa diperjelas? Iya, ini kan saya mengembangkan apa yang dijelaskan oleh Profesor Karim. Apakah mereka gagal menerima pesan? Tidak, saya tidak bilang.
mana ada saluran komunikasi di Republik di dunia Indonesia ini yang tertutup. Seluruhnya terbuka. Facebooknya terbuka, Instagramnya, Twitternya, segala macam, YouTube macam-macam. Apakah kurang sehingga mereka pakai lagi di tembok? Enggak, saya mau bilang. Itu adalah kreativitas para seniman, para pelukis yang harus kita hargai. Apakah dia menulis Tuhan saya lapar? Atau Tuhan kita hidup kita dipaksa sehat, hidup di negeri yang sakit? Saya mau bilang, boleh jadi itu adalah pesan dari orang lain. Karena kalau dia lapar, uangnya dia bisa pakai beli cat, itu loh. Oke, Pak Ngabalin, satu sebelum saya nanti ke Pak Karim lagi untuk closing statement dan juga konklusi, Pak Ngabalin, ini juga ada yang menyebut kalau misalnya reaksi reaktif ini juga dianggap sebagai pengalian isu, misalnya salah satunya mungkin seperti amandemen Undang-Undang 1945. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, ini sebenarnya mengatasi kemudian menyangkut hal ini, bagaimana sih bentuk tindakannya? Adindaku, kalau soal amandemen Undang-Undang Dasar 145, saya menghitung sudah 9 kali Presiden secara jelas menyampaikan pernyataan itu di ruang publik. Semua orang menjelaskan bahwa kalau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi, maka yang nanti diutak-atik itu adalah periodisasi presiden. Hey, please, presiden sudah bilang bahwa saya cukup 2 periode. Okay. Saya juga tidak punya keinginan di 3 periode. Mau apa lagi? Oke. Kalau itu pengalihan isu, udah deh, please. Itulah yang saya bilang, bangsa dan warga negara yang memiliki independen dan memiliki harkat dan martabat yang orang-orang baik, pikiran dan hatinya harus menyatu. Karena pikiran dan hatimu yang menyatu itu ada Tuhan di dalam. Okay. Berpikirlah yang bersih, berpikirlah dengan positive thinking, karena itu adalah perilaku orang-orang yang beradab dan punya agama. Itu kalimatnya. Oke, baik. Tapi kita juga punya hak untuk bertanya seperti itu, Pak Ngabalin. Pasti. Dan itu tidak ada masalah. Oke. Maka saya bilang setiap saat CNN mau bertanya pagi, siang, sore, malam, di saluran mana saja. Kalau tidak ketemu orang dari Istana Negara dan pemerintah, saya Ali Mukhtar setiap saat akan hadir. Baik. Kalau begitu sekarang saya pindah ke Pak Karim. Pak Karim, terakhir ini, apakah dengan bentuk tindakan penertiban ini dari aparat dan juga pemerintah daerah masing-masing ini bisa menjadi bumerang untuk pemerintah, untuk wajah dari pemerintah? Ya bisa gitu ya. Makanya saya bilang tadi, kata kuncinya bukan penertiban, bukan penghapusan, bukan pembungkaman, bukan itu semua. Meskipun saya ngerti ya teori yang digunakan oleh Bang Ngabalin. Ada teori kan mengatakan sekali orang hater akan tetap hater kan gitu ya. Tetapi saya tidak berprasangka begitu ya. Saya katakan yang tahu persis itu pembuatnya. Nah, saran saya bukan penertiban, bukan pembungkaman, bukan penghapusan, meskipun saya tidak tahu yang terjadi itu apa. Tetapi menurut saya pengaturan ruang publik, jadi lebih bagus sediakan saja di daerah itu satu area, satu space, di mana orang bisa berekspresi seperti itu. Dan kalau sudah ada mural seperti, menurut saya akan lebih menarik kalau sekalian aja undang, silakan. Isilah koisi kiri kanan bagian yang masih kosong itu dengan ekspresi Anda. Kasih duit gitu loh. Kasih duit, kasih apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dia melukis sesuatu dengan memperlihatkan siapa pembuatnya di pesannya. Kan akan lebih menarik sebab kalau dihapus justru akan menguatkan ada sesuatu di sini gitu loh. Yang sekarang sudah dihapus, tapi kan jejaknya tidak akan pernah hilang. Baik jejak digitalnya, jejak fisiknya, maupun yang lebih penting adalah jejak di memori. Jadi menurut saya bukan penertiban, tapi pengaturan agar ruang publik ini benar-benar sehat, terbuka, bisa dimanfaatkan secara proporsional, di mana setiap orang tidak bisa mengembalakan kehendaknya sesuka hati, meskipun dia mampu dan bisa gitu ya. Termasuk memasang baliho atau misalnya menggunakan apalah saluran televisi gitu ya untuk kepentingan kelompok gitu ya. Karena sekali lagi televisi pun kan menggunakan frekuensi yang menjadi hajat hidup orang banyak sama dengan ruang publik. Jadi menurut saya ini harus dibaca secara komprehensif, bukan hanya soal moral, tapi soal apapun yang muncul di ruang publik dan itu ruang yang berhak dinikmati secara adil dan beradab oleh semua orang.
Oke, berarti Sebab kalau sekali orang diserahkan apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah, wah kacau kita, akan penuh kita ya. Oke, Gitu berarti ya. kuncinya ada di dialog ya semuanya ya, baik dari pembuat mural ataupun penyampai kritik, kemudian juga Ya. yang disampaikan kritik seperti itu biar sehat Harus semuanya, dikonfirmasi, tidak menimbulkan harus syak konfirmasi. syangka ke Taat depannya. Asas pada disiplin konfirmasi. Begitu Bang Abalin. Ini satu. Oke, Satu. silakan Bang Abalin. Saja. Singkat saja. Saya mencatat dengan baik bahwa, dan insya Allah saya akan nanti sampaikan pesan ini. Ini diatur agar para pelukis lebih berkreatif di ruang publik. Saya sangat senang dengan pernyataan ini. Ini benar-benar profesor komunikasi. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku profesor tapi abal-abal. Dia penuh kebencian dan fitnah. Saya senang sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngabalin dan juga Pak Karim atas waktunya bersama CNN Indonesia Newscast pada malam ini. Kita juga akan menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Yaya Kiatmaka. Ya, tapi pengguna baliho juga ya. Kita juga minta maaf sebelumnya bahwa Pak Yaya Kiatmaka tidak bisa bergabung bersama dialog kita pada malam hari ini karena akibat kesalahan teknis. Tetapi kita harapkan agar isi dari dialog ini bisa menjadi insight ke depannya dan sekali lagi tidak menjadi syak syangka dari seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih.